Halo semuanya, kami dari kelompok 10. Pernahkah Anda berpikir bagaimana barang-barang yang Anda gunakan sehari-hari seperti smartphone, kendaraan, atau makanan khas dari negara lain bisa sampai ke tangan Anda? Dari mulai beras asal Vietnam, mobil buatan Jepang, hingga smartphone canggih dari Korea Selatan, semua ini adalah hasil dari sebuah proses besar yang disebut perdagangan internasional. Nah, sekarang kelompok kami akan membahas mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan antara dua negara ataupun lebih. Proses ini memungkinkan negara-negara di dunia saling memenuhi kebutuhan mereka yang tidak dapat diproduksi secara lokal atau untuk mendapatkan keuntungan dari keunggulan produksi suatu negara. Misalnya, Indonesia dikenal sebagai penghasil kopi berkualitas tinggi yang diekspor ke Eropa, sedangkan kita mengimpor teknologi canggih dari negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, maupun Jerman. Mari kita lihat pengertian ekspor dan impor lebih dekat. Kegiatan menjual barang atau jasa dalam negeri ke luar negeri, contohnya kopi, rempah-rempah, atau tekstil yang diproduksi di Indonesia dan dijual kembali ke negara lain. Dan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Contohnya, gandum yang diimpor ke Indonesia karena tidak bisa diproduksi di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai manfaat perdagangan internasional. Perdagangan internasional memberikan dampak atau efek manfaat yang lebih besar yang dapat dirasakan oleh negara maupun masyarakat. Berikut adalah manfaat utama, yaitu memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri, yang dimana setiap negara memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Misalnya, Indonesia mengimpor gandum karena tidak bisa ditanam secara massal di sini. Sebaliknya, negara-negara lain mengimpor kopi Indonesia karena iklim kita mendukung produksinya. Kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang dimana perdagangan internasional ini mendorong aktivitas ekspor barang unggulan seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan tekstil yang memberikan pendapatan besar bagi negara. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan masyarakat. Selanjutnya, ada transfer teknologi dan pengetahuan. Melalui perdagangan internasional ini, teknologi canggih dari negara maju seperti mesin-mesin pabrik atau perangkat elektronik dapat masuk ke negara berkembang, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari berbagai sektor. Dan yang keempat, ada menciptakan lapangan kerja, yang dimana produksi barang untuk ekspor membuka banyak peluang kerja, terutama di sektor manufaktur, agrikultur, dan logistik. Misalnya, industri tekstil yang memproduksi pakaian untuk ekspor banyak menyerap tenaga kerja lokal. Nah, sekarang di poin terakhir, ada hambatan perdagangan internasional. Tentu saja, perdagangan internasional tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada berbagai hambatan yang sering kita hadapi. Di antaranya, ada perbedaan kebijakan antar negara. Setiap negara memiliki peraturan perdagangan yang berbeda-beda. Beberapa negara memberlakukan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor, sehingga harga barang menjadi mahal dan sulit bersaing. Yang kedua, ada proteksionisme. Beberapa negara melindungi industri lokalnya dengan membatasi barang impor melalui kuota atau regulasi ketat. Hal ini juga seringkali membuat produksi dari luar negeri sulit masuk. Selanjutnya ada fluktuasi nilai tukar mata uang. Nah, di sini perubahan nilai tukar mata uang yang tidak stabil biasanya merugikan eksportir atau importir. Misalnya, ketika nilai rupiah melemah, biaya impor barang dari luar negeri menjadi lebih mahal. Di poin terakhir ada masalah politik dan keamanan. Konflik politik, perang dagang, atau sanksi ekonomi antar negara dapat mengganggu perdagangan. Sebagai contoh, embargo ekonomi yang diberlakukan oleh negara tertentu dapat memutus hubungan dagang dan merugikan banyak pihak. Nah, untuk kesimpulannya adalah perdagangan internasional adalah bagian penting dari kehidupan modern.
Proses ini memungkinkan negara-negara saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya, meningkatkan ekonomi, dan mempercepat perkembangan teknologi. Namun, perdagangan ini juga menghadapi tantangan seperti proteksionisme, fluktuasi nilai tukar, dan konflik politik. Untuk mengatasinya, kerjasama internasional yang baik menjadi kunci keberhasilan. Terima kasih ya, semoga video ini membantu Anda lebih memahami betapa pentingnya perdagangan internasional dalam kehidupan kita. Dunia ini saling terhubung dan setiap negara memiliki peran unik dalam roda ekonomi global. Terima kasih telah menonton video ini ya, jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten edukasi lainnya. Sampai jumpa.